Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang tentunya semoga kita semua senantiasa dirahmati Allah, senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa waktu berjalan cepat dan kita sudah memasuki hari atau malam yang kedua bulan Muharram tahun 1448. Setahun sudah kita tinggalkan 1447 dan ini masuk 2 hari kita 1448. Secara angka usia bertambah, secara angka tahun pun bertambah. Tapi sejatinya justru semakin menipis umur kita, semakin dekat ajal. Dan terkadang kita gembira dengan pergantian tahun, tapi lupa bahwa hakikat ketika tahun itu berganti, maka tahun yang kemarin gak bisa dan tidak akan pernah mungkin kembali. Artinya apa? Apapun yang telah lewat gak akan pernah kita kembalikan. Itu makanya Nabi ingatkan 2 nikmat yang kebanyakan manusia lupa. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang kebanyakan lupa. As-sihah wal farah. Pertama sehat, yang kedua waktu. Ini yang kadang manusia lupa. Ya. Maka ketika waktu itu sudah lupa dan lalai kita, nggak bisa kita kembalikan. Setelah kemudian kita coba perhatikan ayat yang tadi ulun kutip, surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan. Ya. Apa yang diperhatikan? Ma qaddamat lighad, apa yang telah dia lakukan untuk besok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Nih diulang 2 kali. Pertama Allah perintahkan, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah apa? Perhatikan setiap dirimu itu apa yang telah kamu lakukan untuk besok. Kalau Allah ulang lagi, maka bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Bapak Ibu lihat, Allah tidak bertanya apa rencana kalian di tahun depan ini atau di tahun ini, tidak. Allah nggak bertanya apa rencana, tapi apa yang ditanya Allah, apa yang telah kalian siapkan untuk besok. Besok itu apa? Pulang ke dengan Tuhan. Ini yang ditanyakan, apa yang telah kalian siapkan. Nah itulah Bapak Ibu, maka kembali Allah mengulang wattaqullah, ya, bertakwalah kepada Allah. Nah, saya mencoba melihat di kitab Nasaihul Ibad ini, di makalah yang ke-8 ada sebuah nasihat yang indah dari seorang tabi'in, yaitu A'mash, Anil A'mash wasmuhu, dan nama beliau itu Sulaiman ibnu Mihran al-Kufi, orang Kufah. Beliau mengatakan begini, man kana ra'su malihi taqwa kallatil alsunu an wasfi ribhi dini.
Wa man kana ra'su malihi dunya kallatil alsunu an wasfi khusrani dini. Bapak Ibu lihat di sini. Man kana ra'su malihi. Ra'su mal itu apa? Kepalanya. Ra'su mal itu kepala, pokok urusan. Apabila kita itu menjadikan modal, jadi diibaratkan modal adalah takwa, maka kalau kita bicara tentang modal, ya, maka biasanya kalau bicara modal itu biasanya kaitan dengan berdagang, ya. Nah, kalau kita berdagang itu kalau bicara modal pasti uang. Modal itu uang, relasi, apalagi relasi kawan, jabatan termasuk tuh, itu modal. Sosmed, Shopee dan sebagainya kan, itu modal. Nah, Al-A'mash mengajak kita untuk bertanya, apa modal hidup kita? Karena kalau kita perhatikan kembali bahwa hidup ini pun seperti perdagangan, ya. Lihat misalnya dalam surah surah As-Saff ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang beriman, hal adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian ala tijarah, akan satu perdagangan, tunjikum, yang menyelamatkan kalian, min azabin alim, dari azab yang pedih. Jadi disebutkan berdagang hidup ini. Nah, tetapi beda, tentu beda. Kalau orang menjadikan modal dagang hidup ini adalah takwa, nah ini Pak, maka berbeda dengan modal istilahnya orang berdagang di pasar kan? Kalau modalnya orang berdagang di pasar itu bertanya untungkah rugikah? Kan gitu. Kalau kita kan untungkah rugi? Disukaikah kadakah? Tapi kalau dia modalnya adalah takwa, maka pertanyaannya berubah, bukan untung rugi ditanya. Halalkah kadakah? Nah, itu ditanya, halal kada? Ya. Kalau halal digawi, kalau kada halal kada digawi. Ya kan? MBG, Mas Bahlil ganteng gitu lah. Oh, itu bagus, MBG itu bagus. Niatnya baik. Bagus, Pak. Niatnya itu adalah memberi makan bergizi, bagus. Siapa yang enggak bagus? Bagus. Cuman barangkali ada hal yang perlu diperhatikan. Tata kelolanya ini yang hati-hati. Nilai besaran pengeluarannya, habis semua dana ke situ, Pak. Yang kanyang bukan pejabat. Hanya 8 bulan 9, berapa untungnya si ketua badan gizi nasional dicopot, dan hampir semua pejabat dapat. Nah, ya bagus ya, cuman caranya yang mungkin harus diperhatikan. Nah, daripada kemudian membuat mudarat, ributlah kemudian di Jakarta dengan demo-demo. Nah, ini yang membuat, kenapa? Karena tidak sesuai tata kelola tadi. Nah, kita tidak bicara untuk kita bicara halal kah? Tidak. Kalau halal digawe, kalau enggak halal jangan. Allah ridho apa tidak? Kalau Allah ridho, dia kerjakan. Kalau Allah tidak, dia tinggalkan. Kenapa? Karena orang yang menjadikan modal hidupnya takwa, hadiahnya surga. Ya kan? Surga hadiahnya. Maka kalau pertanyaannya halal atau tidak, ridho atau tidak, maka kalau begitu takwa tidak mesti harus di masjid. Di kantor tetap dia bertakwa. Di masjid bertakwa, di kantor tetap korupsi, nggak bisa. Takwa dimanapun, bukan hanya di masjid.
Takwa tidak hanya berhenti di waktu Idul Kurban, berkurban, bukan. Ya. Takwa itu justru melahirkan sikap, akhlak, keikhlasan, pengorbanan. Makanya Bapak Ibu gini, lihat. Setiap ibadah apapun pasti ujungnya tujuannya takwa. Buahnya itu buah. Misalnya puasa, ujungnya apa? La'allakum tattaqun. Kurban semalam Pak, kan barusan tadi. Apa ujungnya? Takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Lan itu selawasan, tidak akan pernah. Yanalallah, sampai kepada Allah, enggak akan sampai, pernah kepada Allah enggak akan sampai, Pak. Apa? Luhumuha, dagingnya. Wala dima'uha, darahnya, enggak sampai. Lihat. Allah tidak memandang berapa banyak hewannya, enggak dipandang. Allah enggak memandang berapa banyak. Banyak bagus. Berarti sukses dakwah kita. Mengajak orang untuk berkorban, tapi bukan banyaknya jalan Tuhan. Keikhlasan, pengorbanan, kemauan berbagi. Jalan Tuhan itu. Allah tidak melihat gonalnya, besarnya sapi, tidak. Tapi besarnya apa? Takwa. Maka walakin yanaluhut takwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah adalah takwa di antara kalian. Nah ini yang kadang-kadang coba deh kita pertanyakan, sudah belum berbekas korban semalam? Sudah belum kita ikhlas berbagi, ikhlas melepas? Semakin besar sapi, bagus. Artinya semakin kuat kita ingin melepas sesuatu yang artinya kita semakin ikhlas. Nah ini yang saya khawatir itu gini Pak. Kita itu gampang, mudah menyembelih hewan, sapi, kambing, tapi sulit menyembelih sifat ego dan kesombongan kita. Ini yang sulit. Makanya saya kadang-kadang gini Pak, sama teman-teman tuh, coba Pang, jakanya kurban mengkorbanyakan sampai 100 lebih itu ya dibagilah. Kan syiar juga. Ada musola, waktu itu saya sampaikan misalnya yang di dekat masjid, di dekat rumah sakit Soka Insan tuh Pak. Itu ada Langgar Al-Falah. Dulu itu diketuai oleh Pak Allah yarham Prof Haji Bajure Ali. Itu kasihan Pak, kasihan banget, jamaahnya nggak ada. Kadang saya kalau lewat pas ini sholat sana di Pasar Lama juga memancing, tuh ngasih syiar juga, dibagi-bagilah. Susah Ustaz, nggak bisa dibagi, sudah diamanahkan di sini. Nah, padahal kan sama aja, di sana nyembeli, di situ nyembeli juga. Tapi dampak sosialnya, dampak hasilnya lebih baik ketika kita sebar secara apa istilahnya, paling kadang walaupun sunyi ternyata ada kurban juga di sana, berbagi-bagi, maka orang tertarik di musala itu. Maksud saya gitu, orang tertarik untuk di musala itu. Ya, tapi karena tujuannya supaya dapat meraih penghargaan nomor 1 terbanyak se-Indonesia, susah. Kalau tujuannya untuk mendapatkan terbanyak, susah Pak. Tapi ya kita nggak bisa menyalahkan siapapun, karena masing-masing kita punya pendapat, ya kan gitu. Menyalahkan Sidin, mungkin Sidin punya target supaya dapat nilai tertinggi, ya kan. Dan itu memang biasalah kalau kita usaha dan sebagainya kan pasti target itu ada. Nah, jangan-jangan gitu Pak, kita susah menyembelih kesombongan dan ego kita, ingin lebih nampak, validasi lah, ya kan. Nah, maka pertanyaan sekarang adalah, apakah kan takwa? Ini kan yang di pertanyaan. Semua ayat, semua hadis selalu bicara takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Nabi, bertakwalah kamu dimanapun berada. Tak hanya mesti di masjid, tak hanya waktu momentum Idul Kurban aja, dimanapun. Jadi hampir kita bicara tentang takwa. Nah, pertanyaan yang paling utama, apa sih takwa? Takwa itu ternyata
bukan hanya sekedar rasa takut. Takwa itu takut, enggak sekedar itu. Betul memang kata Ali bin Abi Thalib, at-taqwa hiya al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah khawatir, takut kepada Dia yang Maha Jalil, Maha Agung. Maka takwa itu tidak hanya sekedar rasa takut. Di situ katanya, kata apa namanya? Tapi dia menjadi pelindung antara dirinya dan murka Allah. Itu takwa. Jadi gini Pak, sifat Tuhan itu kan 99. Di 99 sifat Tuhan ini terbagi dalam dua sifat besar, sifat Jalaliyah dan Jamaliyah. Jalaliyah itu sifat-sifat agung, besar. Allah tuh maha menyiksa, maha membalas, maha tinggi dan sebagainya. Itu sifat Jalal. Pada sisi sifat Tuhan itu yang maha jalal, maha agung, maha besar, maha membalas, maha menyiksa, kita harus takut. Takut apa? Murkanya Allah. Tapi pada sisi lain, Tuhan punya sifat jamaliyah. Tuhan maha lembut, Tuhan maha pengasih, Tuhan maha penyayang, Tuhan maha penyantun, Tuhan maha pemurah, Tuhan maha berrezeki. Pada sifat ini, takwa itu menjadi penghubung kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan jangan kita jauhi dalam sifat Rahman Rahimnya, sifat Latifnya, sifat Razaknya, sifat rezekinya, sifat penyantunnya. Jangan kita jauhi, dekatin. Nah, inilah kemudian bahwa takwa tidak hanya rasa takut. Takut memang kepada kemurkaan Tuhan, tapi mestinya takwa itu menjadi sesuatu yang menghubungkan dia dengan Tuhan yang Maha Penyayang tadi. Satu, yang kedua, takwa tidak hanya sekedar dari pengetahuan, ya, tidak hanya sekedar tahu, alim. Tadi Ayul Walad saya juga pernah bicara, bukan hanya alim, karena pada faktanya banyak orang tahu, banyak orang alim, banyak yang hafal ayat hadis, banyak hafal Quran, banyak hafal ilmu agama, tapi faktanya di Pati, kiai, di mana lagi? Banyak loh, yang terkenal Pati, ada lagi hanya nih. Yang lebih ramai lagi seorang juri lomba tahfiz, pengisi acara tausiah di TV nasional, alumni Al-Azhar. Kalau dia juri lomba tahfiz, berarti dia hafiz Quran. Ustadz Sam semalam kan, ini udah ramai kan, dia lari ke Mesir ke sana. Quran apa Pak? Hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi ternyata tidak membuahkan apa-apa. Nah, kalau begitu takwa tidak hanya sekadar tahu, ada buah. Ini yang kita tidak melihat. Ya, makanya gini Pak, saya kadang-kadang kan gini, ngisi di TVR itu kan ada tanya jawab tuh. Kemarin ada pertanyaan, Ustadz, suami ulun tuh Ustadz, laki ulun, pakai bahasa Banjar sini, itu bila azan tuh lakas secepat kilat hilang tuh Bang, langsung masjid. Tapi bila di rumah tak salah anda remote aja, gelas terbang, panci terbang, piring terbang, suara melenting. Saya bilang bagus, ibadah udah bagus, tapi belum menghasilkan buah. Ada lagi, Ustadz, laki ulun tuh Ustadz mau lawan tetangga, lawan orang tua ramah, benar senyum aja, mau lawan bini di rumah bicara. Padahal kata Nabi apa? Khairukum li ahli, sebaik-baik kamu apa? Yang paling baik kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Nabi tidak mengatakan bahwa sebaik-baik kamu yang paling banyak sholat, enggak. Karena kalau bicara baik itu buah daripada ibadah. Ya. Artinya ketika dia sholat dia mampu membuahkan pribadi yang baik. Maka sebaik-baik kamu bukan yang paling banyak sholatnya, bukan, tapi yang paling baik kepada keluarganya. Karena ini buahnya, hasilnya. Sholat jelas paling bagus, tapi hasil dari sholat itu adalah membuahkan pribadi yang baik. Nah, jadi tidak hanya sekedar tahu, banyak yang alim. Banyak. Tapi apa kata Allah nanti ketika di hadapanku, ya Tuhan, kenapa engkau ini mengaji macam-macam demi aku, kata kau bohong.
Kau ngaji, belajar kitab, belajar ini, belajar hadis supaya apa? Supaya dipanggil ustadz, supaya dikiau ceramah ke sana kemari, bahkan kadang-kadang beristilah meminta mengisi kajian, meminta jadwal macam-macam. Bepada ulun lewat sini nah, lewat Masjid Pian. Ada. Saya kayak gitu berarti bukan dakwah apa? Itu mencari duit. Ya. Saya lebih tertarik mengangkat orang yang mengobrolkan para dai yang di pedalaman. Nah, ikhlas. Di sana banyak pedalaman kan. Cuman kada berduit. Kita namanya duit kalau pedalaman. Makanya mohon maaf. Tadi malam saya mengisi di Rantau, di Kupang kajian. Tiba-tiba ada WA saya. Ya antum di sini kah? Kada berkisah nih, jika kada buahnya berkisah. Saya tuh tiap bulan kadang lewat-lewat Pak. Tapi saya nggak mau cerita ke masjid-masjid. Kenapa? Merepotkan. Dan khawatirnya nanti kalau ulun berkisah kayak minta mengisi. Makanya buahnya menyemprot. Kada pernah berkisah. Jadi datangi oleh kawan-kawan tadi malam, kawan-kawan yang bubuhan penghulu ada kasih datang ke kamar dan sekalian lihat kota Rantau yang baru kan perkantoran itu. Dan saya nggak pernah cerita kalau saya lewat-lewat. Ngapain? Mungkin salah satu ustadz yang tidak pernah meminta jadwal itu saya. Dan ketika dijadwal, alhamdulillah, kalau nggak jadwal juga nggak pernah protes. Saya itu tahun 2002 ngisi di Al-Jihad Pak, paling muda, masih di bawah. Ketika 2015 akhir saya nggak lagi dipakai, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak ada sedikit pun ya, yang lain lebih bagus lagi. Dan alhamdulillahnya apa? Saya mendapatkan banyak hikmah di sana. Ya, kalau lain kan protes biasa, saya nggak protes. Walaupun banyak jamaah yang mempertanyakan, saya bilang tanya aja ke sana. Apa yang saya ambil sana? Banyak hikmah Pak. Salah satu hikmahnya adalah saya mencoba mendalami bahwa ternyata macam-macam lah. Tapi ya di sisi lain juga memang setelah itu saya justru disambut oleh TVRI Kalsel. Tapi itu pun saya nggak pernah memasukkan di Facebook di mana-mana mengupload nggak. Yang mengupload itu orang lain atau TV-nya. Saya nggak mengupload. Kalau teman-teman biasanya saya tuh ngisi acara harian berkah tuh kan. Itu peran utama kan saya. Yang punya acara tuh saya. Didampingi ustadz yang mendampingi itu saya pilih yang mana-mana. Jadi 70% orang Muhammadiyah, 30% orang NU. Sama masjidnya juga. Sekali saya undang, setelah saya undang sekali dia ribut di medsos di mana-mana, pengisi acara hari yang berkah. Padahal cuma sekali saya minta. Jadilah dia jadi macam-macam. Validasi Pak. Itu validasi namanya. Ingin diakui. Tapi biasanya kalau orang yang diakui berarti belum jadi. Pian belum punya mobil, biasanya ada mobil selfie, foto-foto. Belum punya mobil. Kalau sudah punya mobil, ngapain selfie? Udah punya kita. Itu makanya teman-teman nanya, Ustaz kenapa nggak pernah posting ampun pian sorangan, pelajar ini segala macam. Lo ngapain? Itu mereka punya, karena mereka belum diakui. Ya karena belum diakui. Kalau sudah diakui nggak perlu lagi kita posting macam-macam. Sama gini Pak, saya punya kawan. Dulu kalau yang namanya makan-makan tuh Pak, di mana aja, yang bayar kawan saya yang satu, ya dia ikut makan aja. Tapi postingannya dia, makan ini, gitu kan. Dia nggak ini. Pokoknya postingnya dia makan di mana. Hari ini dia jadi orang kaya. Dia punya rumah makan, dia punya usaha besar di mana-mana. Ketika saya diundang makan oleh dia, saya tanya kenapa nggak posting lagi? Ya Ustadz dulu itu kan saya nggak punya apa-apa. Kau udah punya, ngapain diposting? Ya, apa yang terjadi? Kalau dia udah memiliki nggak ada posting. Nggak ada. Artinya apa? Orang yang ingin validasi itu kan dia nggak memiliki apa-apa. Ya. Nah, maka takwa tidak hanya sekedar tampilan. Kalau gitu.
Nih, tidak hanya sekedar ini baju koko, bajunya aja. Kopiah misalnya, atau bolang misalnya, atau sorban. Itu tampilan, bagus tampilan. Tapi yang utama bukan pada tampilan di dalam sini. Hasilnya, buahnya, prakteknya, amalnya. Itu takwa. Jangan tertipu oleh penampilan. Banyak aja penampilan tapi menipu. Takwa tidak hanya terletak pada gelar keagamaan. Ustaz, kiai, gus, habib. Tidak pada itu. Bagus dia punya gelar gus, berarti dia anak kiai. Bagus dia punya gelar habib, berarti dia keturunan nabi, mengakunya dia. Orang ngaku kan terserah dia. Ya, kita nggak bisa ini. Dia ngaku kok, biar aja dia ngaku. Urusannya dengan Tuhan. Bujur kada terserah didustainya, terakhirnya. Ini juara kan kan. Ya, memang orang anak pengen ini kan. Yang penting dia ngaku dulu. Ya udahlah, dia keturunan. Ada yang punya gelar ustadz misalnya, atau membuat namanya seorang ustadz. Ya. No, menulis surat di bawahnya Ustadz Husaini Sahlan, biar aja dia ngaku. Ya kan? Dengan segala macam titel, dengan segala macam apa, Kiai Haji KH. KH itu bahamburan di Kalteng. Ya kan, di Kalteng bahamburan. Saya kadang agak risih, Pak. Saya kadang nulis Husaini Sahlan itu aja. Risih menggunakan bujur gang seorang ini ustad. Terbagus buan pian mungkin daripada ulun. Apalagi buat Kiai Haji mah. Apa Kiai Haji julun itu ada apa-apanya tuh di Kalteng bahamburan. Kiai KH bahamburan. Itu cuma gelar keagamaan, bukan itu takwa, bukan. Jangan tertipu dengan hanya gelar-gelar aja. Ya. Apalagi kalau kita bicara kiai, itu kan gelar diberikan oleh bubuhan kolonial Belanda dulu. Yang ngasih nama itu kan kolonial. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh titel. Jangankan titel keagamaan, titel saya sendiri saya nggak malas nulis. Coba ya. Saya dari dulu kalau khutbah itu kan full, ceramah full dulu. Itu kalau di dunia PNS, karena saya fungsional, itu nilai. Pak Anulah, fungsional itu nilai. Itu nilai. Yang tidak pernah memasukkan nilai dari khutbah, dari ceramah, risih Pak. Anak bepadah ceramah banyak khutbah, sekian setahun tuh berapa 53 kali menulis, itu 53 dikali sekian kan nolnya. Kan lumayan tuh. Saya risih Pak. Malas nulis itu. Kayak seorang penceramah hebat, banyak yang hebat, cuman kebetulan aja diminta. Apalagi nang mengisi kajian-kajian, biar aja lah akan tahu soal. Makanya bukan bingung, kok nggak ada pian jadwal nilai ceramah, nilai khutbah nih Ustaz? Biar aja, nggak usah pakai nilai. Yang nilai cukup Tuhan. Toh yang namanya fungsional tetap aja naik cepat. Lagi penghulu Pak, penting mengujat naik kan. Asal mengujat aja. Makanya ulun ketujuh, ayolah kasih pian nikah, nanya mana ulun dapat nilai. Jadi penghulu ini paling ketujuh menikahkan. Jadi bila ulun datang, itulah nikah pejulan, nang menikah mana? Bakatakan nikahkan. Itu juga kita tawari. Abahnya juga tawari. Pian kah nang menikahkan atau pian nang ulun nikahkan? Itu. Ulun kan mau menyuruh pian buwakil kada hendak. Kan kebanyakan penghulu gitu loh. Pak, pian buwakil dengan ulun. Ulun kada hendak menyuruh pak walinya buwakil. Itu pembodohan umat. Nang menikahkan itu bukan penghulu, wali. Maka nang ulun takuni dua, pian kah nang menikahkan atau pian nang dinikahkan, itu aja. Bapak menyuruh buwakil, pian kah nikahan atau pian menikahkan. Pokoknya bila pian kadang mau menikahkan, pian dinikahkan. Hamuk mamanya, mungkin itu pian nikahkan jalan. Mamanya hamuk anu penghulu aja. Namun pian kadang hakun mamanya hamuk, pian nikahkan anak pian. Kada bisa ulun lah jari. Simpel aja Pak. Buwakil jangan ulun lah jari pian. Ini kan menyuruh atau yang beristilah mengiau Tuhan guru mana menikahkan. Oh my, terbalik. Mambil berkah itu abahnya yang menikahkan. Tuhan guru kita ambil berkah kayak apa? Doa sih Den. Ada kiai datang mambil berkah dosen kayak apa? Doakan guru lah. Tapi menikahkan abahnya. Jangan kiai yang menikahkan. Terbalik. Ini katakanlah. Nih hendak menikahkan atau pian gak menikah. Katakan pian. Lah,
abah biniannya menikahkan, kakaknya. Jangan, iya, mengambil berkah itu tadi dulu bagus saja. Satu, kiainya suruh khutbah nikah. Yang kedua, doa. Khutbah nikah nasihat. Karena berkah yang kita ambil dari kiai dan tuan guru itu dah nasihat sidin. Bukan mau mengujatnya. Nang abdolnya tatap abah. Jadi ulun baik kadang kayak apalah. Ulun agak anu juga nih. Makanya ulun beristilah pian jelo menikahkan, mun kada pian ulun nikahkan. Mun ulun nikahan dah kayak anu penghulu aja, cuman mamanya jangan mahamuk, namun pengadakon pian menikahkan. Kada bisa ulun lajari. Kada bisa ulun tulisakan. Gampang bandang menikahkan tuh gampang. Kada usah penghulu. Penghulu ini apa? Mencatat. Jadi kami ini cuma mencatat. Kada rugi pian. Amun pen buakilan penghulu terpaksa membari. Ya kalau amun kada sidin cuman mencatat kada usah. Karena sudah ada dapat. Kalau penghulu dapat, Pak. 600.000 itu dapat penghulu itu uang transport. Sama dulu ada uang kehormatan. Nah, karena efisiensi maka tidak lagi dapat kehormatan, uang kehormatan tapi uang transport saja. Efisiensi, Pak. Jadi dikurangi lah, akhirnya dikurangi. Jadi kalau dulu bisa aja dapat 250, ini 100 saja. 150 kah? Pokoknya seitulah. Dipotong pajak. Potong pajak. Kalau ulun pajaknya 15%. Nol pajaknya. Ya kan 15% pajaknya. Kalau kan Madya. Bukan Madyanya, 4A-nya. 4A itu 15% pajaknya. Jadi ada kawan berhitung-hitung kolarnya nih kalau 4A, baik 3D aja. Sama aja. Coba hitung sama aja. Bertahan di 3D pajaknya kecil. Naik ke 4A pajaknya gonol. Pilih mana? Pilih tetap sidin. Itu orang cerdas. Tapi ada orang yang mengejar ya. Tapi beda kalau ulun kan fungsional. Kalau fungsional itu memang ketika naik ke Madya itu tegonal, tunjangan. Tapi pajak tapi kalau cuman staf naik ke 4A sama. Naiknya dikit tapi potongannya banyak ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka takwa tidak hanya pada gelar keagamaan, tidak. Tapi takwa itu tadi adalah al-khauf minal jalil, al-amal bitanzil. Jadi khauf minal jalil, takut dengan yang maha agung Tuhan, beramal dengan Al-Qur'an, wa ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit, wal isti'dad yaumil rahil, dan bersiap untuk hari kepulangan. Itu takwa, kata Ali bin Abi Thalib. Nah, maka kalau kita bertakwa, modalnya itu takwa, kallatil alsunu'an wasfi ribhi dini, maka lisan itu tidak bisa melukiskan, menggambarkan berapa banyak keuntungan agamanya. Kenapa? Karena orang bertakwa itu keuntungannya besar, tidak hanya di akhirat, di dunia gin dapat. Ayat 2-3 surah At-Talaq, pian hafal perkataan. Nang kita sambat ayat 1000 dinar. Itu biasa di toko-toko, di warung-warung baandakan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, baandakan. Di anak aja dibaca kada. Itu baandakan aja. Kemudian ada juga nang di Banyu Ember, di Ember dibaca setiap pagi. Batu di lapai ada yang disimbolkan jimus Pak Haji dapatnya. Salah simbol tadi ada. Tapi sebetulnya kalau kita perhatikan, lihat Pak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, lihat siapa yang bertakwa. Takwa itu kan tadi buah. Tenang, jujur, ikhlas, kan itu tadi. Itu takwa. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, dia akan mendapatkan jalan keluar. Apa artinya? Orang bertakwa mendapatkan kemudahan di dunia, mendapatkan pertolongan. Adalah pian, kok tiba-tiba mudah aja, kok tiba-tiba mudah aja, kok tiba-tiba mudah, berarti situ Tuhan berikan jalan, berarti dia orang bertakwa, dimudahkan. Ada yang hendak menyulitkan, tetap mudah sidin. Ada yang hendak mempersulit, sudah banyak yang hendak menyingkirkan. Sidin kan ada tetap aja mudah, berarti Tuhan menolong dia. Jadi dia dapat kemudahan, dia dapat pertolongan.
Nah kemudian tidak hanya sekedar itu saja, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dia mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Berarti apa? Keberlimpahan. Jadi di dunia dia dapat kemudahan, dia dapat pertolongan Allah, dia dapat keberlimpahan. Sehingga apa? Hidupnya tenang. Sehingga orang bertakwa apa? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dara, berimpak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu menunjukkan ketenangan dia, sempit tetap. Wal kadhimina al-ghaidha, menahan amarah, menahan emosi. Berarti orang mampu menahan amarah, emosinya tenang dia. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan. Oh ini tenang, Pak, orang bertakwa tenang. Ya. Jadi coba kalau orang ini gelisah. Kenapa? Karena dia bertakwa. Nah sebaliknya, wa man kana ra'su malihi dunya, siapa yang menjadikan modal utamanya adalah dunia. Ini jangan disalahpahami lah. Berarti dunia tuh kada boleh begawi, kada boleh kah sugih, kada boleh kah jadi pejabat. Enggak. Tuhan malah perintahkan kita untuk mendapatkan dunia. Fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah itu. Atau di ayat lain, wala tansa nasibaka minad dunya, kau jangan lupa nasibmu di dunia. Belum contoh-contoh Nabi Sulaiman sugih, Nabi Daud sugih, Abdurrahman bin Auf sugih, bahkan Utsman bin Affan sampai hari ini rekeningnya di Saudi itu masih ada. Artinya kita harus jadi orang kaya. Kita boleh jadi pejabat, kita boleh jadi penguasa, kita boleh jadi pedagang besar, kita boleh jadi hartawan. Boleh. Justru kalau ada yang bisa jadi pejabat, ada yang bisa jadi pengusaha, ada yang bisa jadi penguasa, ada yang bisa jadi ini, nyaman membangun apa aja nyaman, sekolah nyaman, musalah nyaman, masjid nyaman. Kenapa? Karena ada orang yang punya kekuasaan, punya kekayaan, punya jabatan. Yang tidak dibolehkan itu adalah ketika menjadikan dunia sebagai tujuan. Kalau tadi kan tidak, sekedar untuk sarana. Kalau sudah dunia tujuan, maka apa kata Nabi? Man kanati dunya hammah, siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan cerai-beraikan, barakallahu alaihi, atasnya amrahu, urusannya dicerai-beraikan. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan dijadikan di antara kedua matanya kefakiran. Satu, Pak, tercerai urusannya. Orang yang mengejar dunia itu gelisah. Ini hilang, nah 100.000 dapat 1 juta. Terbanyak dapat daripada hilang. Nang dipikirkannya nang hilang, bukan nang dapat. Itu orang yang dipecah urusannya karena mengejar dunia. Mulai Roma tuh sudah berniat menyumbang 100. Di jalan berpikir banyak 150 aja gindah. Sampai muka masjid kepikir pulang banyak 50 lah, jaka 20 aja. Masuk masjid, sembahyang, di sembahyang berpikir 20 gin, banyak ya, 10 gin 10. Tuntung sembahyang, duduk, belum sempat berdoa, kepikir pulang 5 gin sadang 5. Lewat celengan 2000 aja masuk. Ayo dari 100. Di belakang menggawil, di belakang menggawil, apa aja, menitip duit. Ambil aja 100. Buat tak celengan. Lihat, nang di belakang gawian serabutan, kadang ada kadang kada. Rumah menyewa, kadang tertunda bayarnya. Lampu ledeng pernah diputus karena kada sempat bayar. Dilihati, maka menyumbang 100. Gawian kan tapi ada. Bertakun naik kenapa? Pian maka yang ulun tahu itu rumah menyewa apa segala macam kuang kenapa? Maka menyumbang 100 banyaknya. Aku nang PNS aja 2.000. Jangan kadang menyambatkan ikam 1.000 banyaknya. Jadi nanti belakang menyambat itu duit ulun. Kenapa? Gugu di kantong pian tadi. Ulun menyulung pian buat itu dongkolnya pas sampai tengah malam kada berguringan. Lihat pian. Masa tengah malam kada berguringan 100. Astagfirullah. Orang alhamdulillah ni kada astagfirullahaladzim. Orang alhamdulillahnya astagfirullah. Semalaman kada berguringan. Kada miskin lah dia. Lihat kefakiran di depan matanya. Ulun Pak ya,
sampai ini kan masih bolak-balik Pengaron tuh. Kalau dari sisi kehidupan banyak nyaman di kota. Ya kalau di kota nyaman. Di sana mana ada gawin berkebun, tapi apa tenang orang kampung. Ulun melihat ada apa bapak-bapak di bawah pohon apa goreng aja. Nyamannya manda kepala tuh goreng. Kita manda kepala di ranjang bagus bantal. Kada tuh goreng. Bini dihiga bungas kada juga tuh goreng. Kenapa? Karena pikiran kita pecah. Ini ada di mana aja. Ayo bayangkan. Jadi merasakan berarti sugih orang kampung, sugih orang yang hidupnya tenang, bujur rumah banyak, dan memang orang nang ini parkir terus. Kenapa? Karena cukup. Rumah ada, pengen bertambah luas, halaman luas, pengen bertingkat ke atas 20 tingkat. Pengen sudah 20 tingkat, pengen ke bawah pulang 20 tingkat misalnya kan, caranya anak banyak-banyak. Sudah bisnis sepeda motor bagus, pengen mobil satu hendak dua hendak tiga, punya bini siku hendak 4 langsung kan. Kayak apa? Tidak pernah merasakan puas. 4 bini pengen bertambah pulang. Kayak apa cara menambah? Siku ini caranya. Itu ada orangnya. Mungkin kalau sambat tahu tuh pian. Nah, bini 4 Pak. Melihat bebini pina cidat pina meneng pina bungas, kalau dicerainya nang nomor 2, dikawinnya nomor 4 kan boleh kalau 4, yang penting 4 dapat 4. Jadi ini yang nomor 3 naik jadi nomor 2, yang nomor 4 naik jadi nomor 3 nang kawin, nah hanya jadi 4. Ini jangan santai, jangan tenang nih nomor 2 nih, karena bila udah nomor 2 Pak jangan dicerai. Kadalawa setahun 2 tahun misalnya sudah ada pulang bebinya nang pina meneng, jidatnya nang pina glowing, nang pina bersih, dikawininya pulang nang nomor 2 tadi, cerainya pulang. Ini kan mau nomor 1. Kenapa kan mau nomor 1? Pada ringan. Tuh orang banyak itu pian. Bila nomor 1 kan maunya mencerai nomor 2. Jadi ada yang bertakun, kenapa Ustadz ya kadang nomor 3 langsung dicerainya nomor 2? Kadang dulu ada waktunya nomor 3 dicerai bila aja naik nomor 2. Gitu. Kadang mau, langsung nomor 3 belum cat. Kadang dulu hanya yang telawas kan nomor 2. Maulah nomor 3 langsung, kadang dulu ada. Kan ada yang bertakun dulu, kenapa lah Ustaz lah aja dan dicerainya kenapa nomor 2 kadang nomor 3? Hadang aja. Ada saatnya nomor 3 tuh dicerai bila naik ke nomor 2 sampai meninggal gitu Pak. Gawian. Tapi secara hukum boleh. Secara hukum agama sah. Tapi secara hakikat batin itu justru ma'akali. Dan itu apa? Nafsu. Poligami itu bukan untuk mengumbar nafsu. Poligami itu adalah merupakan satu jalan alternatif, bukan tujuan. Ini kadang-kadang salah paham. Sunnah Rasul poligami, sunnah Rasul itu lain sunnah. Hati-hati dikira sunnah, tekan neraka berarti sebuting. Kada gampang Pak. Tapi mun pengen anak ayo ada Bapak. Cobai dulu kan cobai. Kada gampang-gampang. Jadi orang banyak nih kayak malah bini sikung wajar, bini 2 belajar, mencoba kan belajar, bini 3 udah kurang ajar kan nih, bini 4 orang banjar kan gitu ya, kan jadi orang banyak bini 4. Tapi tadi sekali lagi Pak ya, poligami itu bukan sunnah, dia tergantung, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa wajib, bisa haram. Ya, kamal khamsah kan 5 hukum ya, wajib. Ini wajib Pak. Misalnya bini kada kawa melayani sementara inya mohon maaf hiperseks. Daripada inya jajan ke mohon maaf nih ke tempat nang ya kayak apalah gitu kan. Baik kawin. Bila kada berdosa. Nah, yang kedua sunnah. Sunnah itu bila kita niatnya untuk membantu. Cuma dibantu nih enggak anak yatim nang umur 19 tahun gitu ya. Coba misalnya nang umur 40 kan mau 40 nang anum bisa kawan gitu Pak, ustad juga. Apalagi di kalangan nang buhan nang itu kan. Nya bila anak kawin apa dulu?
bininya tuh pasti umurnya 19 tahunan. Menurut sampai tahu aja pian. Rancok, terkenal. Jadi membantuinya dulu, tapi bagusnya si Din tuh bila nikah kedua, ketiga, keempat itu izin pengadilan, izin istri, izin pengadilan, jadi dapat buku nikah. Artinya apa? Kada berdusta. Mun kita ada bepadah meunjun. Sidin kada, itu salut tuh Sidin. Salutnya apa? Sidin bilanya hendak menambah bepadah. Karena memang Sidin menerapkan hukumnya lawan bin sunnah. Bila kamu masuk surga, kau jangan laki kan gitu lah, Sidin. Pokoknya syaratnya bila hendak itu bila hendak nang dapat bebini nang kayak itu, syaratnya cuman janggut kan, berjanggut ya syaratnya. Nah, pas saya berjanggut ya pas tuh. Yang kedua, selawat catak sampai ke atas ini. Batu tulah ke masjid nang di pal 6, pal 7, 4 di sana ada menggawil tuh. Hendak bini boleh ada tuh pian, ada. Ya coba aja ada nih gitu. Ada tempatnya karena mereka memahami bahwa poligami itu sunnah. Nah, kalau kita kan nggak ada. Poligami cuman mubah. Jadi bukan sunnah. Sehingga beda kita sama mereka. Nah, baik. Saya kira ini yang bisa ulun sampaikan. Artinya kalau kita bicara tentang modal dunia, jadi artinya kita hidup ini adalah investor. Setiap kita punya investasi. Investasinya apa? Umur kita. Setiap hari umur kita semakin menipis, tapi hasilnya apa? Jangan sampai rugi. Maka itu manfaatkan sebaik-baiknya umur yang Allah berikan kepada kita untuk mendapatkan hasil. Apa hasilnya? Ketakwaan yang nanti menghasilkan keridhaan Allah dan dampaknya surga Allah nanti. Itu yang harus kita perhatikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.